Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semua. Hari ini kita akan belajar tentang transformator atau trafo. Jadi Ananda, prinsip kerja trafo ataupun transformator itu adalah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan bolak-balik atau biasa disebut dengan AC. Transformator sendiri terdiri dari 3 komponen. Ada yang namanya kumparan pertama primer, itu sebagai input, dan ada yang namanya kumparan sekunder atau kumparan kedua itu sebagai output, dan inti besi itu fungsinya untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Berikut adalah bagian-bagian trafo. Ini adalah inti besinya. Di sini kumparan primer input, di sini adalah kumparan sekunder sebagai output. Ini contoh gambar trafo ya Ananda. Untuk kalian yang suka otak-atik atau buka-buka TV biasanya ada yang seperti ini. Jadi pada dasarnya prinsip kerja transformator itu adalah ketika kumparan primer itu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik AC ya, maka perubahan arus listrik pada kumparan primer menimbulkan medan magnet yang berubah. Nah, medan magnet yang berubah itu diperkuat oleh adanya inti besi dan dihantarkan inti besi ke kumparan sekunder, sehingga nanti pada ujung-ujung kumparan sekunder akan timbul GGL induksi. Nah, efek ini dinamakan dengan induktansi timbal balik. Baiklah Ananda, perhatikan skema transformator di samping. Ketika kuat arus dari sumber tegangan mengalir pada kumparan primer berbalik arah atau berubah polaritasnya, maka medan magnet yang dihasilkan akan berubah arah sehingga arus listrik yang dihasilkan pada kumparan sekunder akan berubah polaritasnya. Ananda, ini adalah rumus untuk hubungan antara tegangan primer, jumlah lilitan, tegangan sekunder, dan jumlah lilitan sekunder. Di mana Vp itu adalah tegangan primer, Vs itu adalah tegangan sekunder, Np itu adalah jumlah lilitan primer, dan Ns itu adalah jumlah lilitan sekunder. Ini adalah salah satu rumus atau persamaan yang harus antum ingat, karena ada beberapa soal yang akan keluar Ananda saat ujian. Nah, Ananda berdasarkan perbandingan antara jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder, transformator ada 2 jenis. Ada yang transformator step up, itu ya transformator yang mengubah tegangan bolak-balik rendah menjadi tinggi, atau di mana Ns lebih besar dari Np. Sedangkan untuk transformator step down itu adalah transformator yang mengubah tegangan bolak-balik tinggi menjadi rendah, atau Np-nya lebih besar dari N. Baiklah Ananda, ini adalah contoh cara menghitung jumlah lilitan sekunder. Soalnya, untuk menyalakan lampu 10 volt dengan tegangan listrik dari PLN 220 volt, digunakan transformator step down. Jika lilitan primer transformator 1100 lilitan, berapakah jumlah lilitan pada kumparan sekundernya? Nah, untuk menyalakan lampu 10 volt, itu adalah tegangan sekundernya. Tegangan listrik dari PLN itu Vp-nya 220 volt dan Np-nya itu adalah 1100. Jadi antum gunakan persamaan yang tadi, di mana Vp per Vs sama dengan Np per Ns, di mana Vp 200, Vs-nya 100, Np-nya 1100 per Ns. Nah, sehingga didapatkanlah jumlah lilitannya adalah 50 lilitan. Ada yang namanya transformator ideal Ananda. Jadi pada transformator ideal ini tidak ada energi yang diubah menjadi bentuk energi lain di dalam transformator, sehingga nih daya listrik pada kumparan sekunder sama dengan daya listrik pada kumparan primer. Atau bisa dikatakan efisiensi transformator ideal itu adalah 100%. Ini persamaannya yang antum harus ingat, di mana PP sama dengan PS adalah Vp dikali Ip sama dengan Vs dikali Is. Jadi nanti antum bisa menggunakan rumus yang Vp per Vs sama dengan Is per Ip, atau Is per Ip sama dengan Np per Ns. Ini rumus-rumusnya jangan dilupakan ya Ananda. Ini contoh cara menghitung arus listrik sekunder dan arus listrik primer. Soalnya, sebuah transformator step down mempunyai jumlah lilitan primer 1000 lilitan dan lilitan sekunder 200 lilitan. Digunakan untuk menyalakan lampu 12 volt dengan daya 48 watt. Tentukan yang pertama, arus listrik sekunder itu adalah Is, arus listrik primer itu adalah Ip. Nah, setelah antum tahu Np-nya 100 lilitan, Ns-nya 200 lilitan, Vp-nya 12 volt, PS-nya 48
Watt. Nah, antum cari dulu IS. IS gunakan rumus yang tadi Ananda, PS per VS sama dengan 48 bagi 12 sama dengan 4. Nah, setelah IS-nya diketahui, antum carilah IP-nya dengan rumus yang tadi. IP per IS sama dengan NS per NP. Di mana IP yang dicari per IS-nya tadi 4, di sini 4, lalu sama dengan NS-nya 200 dan NP-nya 1000. Sehingga nanti itu akan dapatlah hasilnya 0,8. Ada juga yang namanya efisiensi transformator Ananda dapat dihitung dengan PS per PP dikali 100% atau VS dikali IS per VP dikali IP sama dikali 100%. Nih contohnya, sebuah transformator mempunyai efisiensi 80%. Jika lilitan primer dihubungkan dengan tegangan 200 volt dan mengalir kuat arus listrik 5 ampere, tentukan daya primer dan daya sekunder. Ingat tadi yang diketahui apa? Transformatornya 80%. Terus jika lilitan primer dihubungkan dengan tegangannya 200 volt dan mengalir kuat arus I-nya 5 ampere. Nah, PP sama dengan VP dikali IP. PP sama dengan VP-nya berapa tadi di sini? 200 volt. Kuat arusnya 5, sehingga PP-nya 1000. Dan tadi efisiensinya 80% ya, sama dengan PS per PP dikali 100%, sehingga PS-nya adalah 800. Sekian Ananda materi les kita pada sore hari ini. Diharapkan nanti setelah ini ada 2 soal yang akan Ustazah share, 2 atau 3, silakan dikerjakan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.